Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang soal-soal turunan. Yang pertama kita akan bahas ketika ada soal seperti ini kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari ini yang A, Fx dari siapa? Dari 4 X pangkat 2 akar 5 dari X pangkat 3. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan turunan ini? Maka teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa langkah pertama, ini kita ubah dulu menjadi ini. Menjadi seperti apa? Menjadi 4 X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 3 per 5. Kemudian ini kita samakan penyebut, pangkatnya memberikan 4 X pangkat 2 ditambah 3 per 5. Itu. Sehingga ini menjadi 4 X pangkat berapa? 10 per 3 per 5. Sehingga jadinya adalah 4 X pangkat 13 per 5. Seperti itu. Sehingga kalau kita mau menurunkannya, maka kita dapatkan bahwa F aksen X sama dengan berapa? 13 per 5 kalikan 4X pangkat 13 per 5 dikurangi 1. Sehingga jadinya adalah 13 kali 4 sama dengan 4, berarti 52. 52 per 5 dikalikan X pangkat 13 per 5 dikurangi 5 per 5. Atau bisa kita tulis 52 per 5 X pangkat 8 per 5. Atau bisa juga kita tulis begini, kalau 3 per 5, 8 per 5 itu sama aja dengan 52 per 5 X pangkat 1, kan lebihnya itu kan 3 per 5. Maka ini X 3 per 5. Atau bisa ditulis 52 per 5 kali X kali 5 akar dari X pangkat 3. Selesai. Itu untuk yang pertama. Cara yang kedua, ketika B ini ada Fx sama dengan 3 per X pangkat 5 min 4 per X pangkat 3 ada plus 2 per X pangkat 2 minus 6 X pangkat 3. Nah, ketika ada seperti ini, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, teman-teman semuanya, yang akan kita lakukan ini nanti gini. Oke, maka ini langsung diubah menjadi bentuknya nanti menjadi pangkatnya ditaruh di atas semua. Maka ini bisa sama dengan ini 3 pangkat X minus 5 minus 4X pangkat minus 3 plus 2X pangkat minus 2 minus 6X pangkat 3. Sehingga F aksen dari X ini nanti sama dengan ini kita turunkan. Min 5 kali 3 jadinya minus 15X minus 6 karena dikurangi 1 kan seperti itu. Kemudian ini kita turunkan. Minus 3 kali minus 4 berarti plus 12 X pangkat minus 4. Minus 2 kali 2 berarti minus 4 X pangkat minus 3. Minus ini 6 kali 3, 18. Berarti minus 18 X pangkat 2. Sehingga, oke, ini berarti selesai.
Jadi tinggal jadinya adalah minus 15 per X pangkat 6 plus 12 per X pangkat 4 minus 4X pangkat 3 minus 18 X. Oke, ini adalah untuk yang pertama. Oke, sekarang kita akan lihat untuk soal yang kedua. Oke, teman-teman semuanya, untuk soal kedua eh, tentang, nah ini kita coba dulu. Sekarang yang soal kedua. Soal kedua, di situ diminta untuk menentukan nomor kedua. Oke, tentukan persamaan. Oke, yang diminta adalah tentukan persamaan garis singgung dari, oke, ini coba satu saja ya. Y sama dengan 2X kuadrat minus 6X plus 2 di titik 2, minus 7. Sebelum kita lanjutkan bahwa ingat persamaan garis itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Ini sebagai landasan kita untuk mengerjakan. Oke, teman-teman semuanya. Oke, ini. Oke, kemudian dari sini nanti kita tentukan turunan pertama terlebih dahulu. Karena turunan pertama merupakan gradien. Maka turunan pertama dari Y aksen, maka pada 2X kuadrat jadi berapa? 4X. Ini jadi 4X, terus ini jadi berapa? Minus 6. Sehingga untuk M-nya atau gradiennya itu Y aksen, X-nya diganti dengan 2. Maka di sini 4 kali 2 minus 6. Sehingga berapa? 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Lah, ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Berarti Y min Y1 berarti Y min minus 7 sama dengan gradiennya adalah 2. Maka ini 2. X minus X-nya adalah 2. Sehingga Y plus 7 sama dengan 2X minus 4. Sehingga Y sama dengan 2X minus berapa? 11. Selesai. Itu untuk nomor 2. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah nomor 3. Oke. Nomor 3, kita diminta untuk menyelesaikan ini. Tentukan fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Dari siapa? Dari Y sama dengan X pangkat 3 minus 3X kuadrat minus 9X plus 3. Kita ketahui bahwa fungsi naik turun itu tergantung dari turunan pertama. Turunan pertamanya kalau negatif hasilnya, maka dia fungsi turun. Kalau turunan pertamanya itu nilainya positif, maka dia fungsi naik. Maka langkahnya kita tentukan turunan ini dulu, kita sama dengankan dengan 0. Ini berarti gimana? Turun aja X pangkat 3 adalah 2X kuadrat. Turunan min 3X kuadrat jadinya minus 6X. Minus 9X turunnya min 9 sama dengan 0. Lihat. Ini yang menjadi patokan kita, maka ini kita faktorkan. Sehingga ini 2X, ini pasti X kita ini kan. Oke. Berapa? Nah, ini. Oh, sorry bukan 2X. Oh, ya Allah. Ini berapa ya? X pangkat 3 lah. 3X kuadrat, sorry. Kemudian semuanya, ini belum ya, semuanya dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3, jadinya adalah X kuadrat minus 2X minus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, jadinya adalah X minus 3, X plus 1 sama dengan 0. Ya, X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Kemudian kita buat garis bilangan. Ini kan turunan pertamanya. Ini minus 1,
ini 3. Angka 0 di mana? Angka 0 di tengah. Angka 0 itu dengan berarti kita fokuskan sama turunannya tadi. Hasil turunannya ketika angka 0 dimasukkan nilainya -3. Maka di sini nilainya minus, yang samping plus, yang samping plus. Berarti yang minus ini dinamakan fungsi turun. Berarti yang merah, dan saya tandai merah, ini fungsi turun. Kemudian yang ini kuning ini, plus, ini fungsi naik. Naik, naik, karena plus. Atau bisa kita tulis, dia akan naik ketika interval berapa? Ketika X kurang dari -1 dan X lebih dari 3. Dan dia akan menjadi fungsi turun untuk interval berapa? Antara -1 sampai dengan 3. Sudah selesai. Oke. Tuh. Kemudian selanjutnya, ketika ada soal yang berkaitan tentang titik stasioner. Kalau kita bicara titik stasioner, itu juga kaitannya dengan turunan pertama. Maka ini tentang diminta nomor berapa ini? 4. Tentukan titik stasionernya. Titik stasioner dari siapa? Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus 5X plus 3. Maka langkahnya untuk menentukan titik stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Atau bisa kita tulis Y aksen sama dengan 0. Berarti berapa turunannya ini? Berarti turunannya adalah 3 kali sepertiga, itu 1. Jadinya ini X pangkat 2 minus 2 kuadrat. Turunannya adalah 4. X min 5X turunnya minus 5 sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik stasionernya berada di mana? X minus ini kita faktorkan dulu ya, lupa saya. Min 5, di sini X. X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 dan X sama dengan -1. Sehingga nanti titik stasionernya itu ada 2 pasang. Yang pertama, ketika X sama dengan -1, sama masukkan. Y sama dengan berapa? 1/3 min 1 pangkat 3 min 2 min 1 pangkat 2 min 5 min 1 plus 3. Itu nanti masukkan, ketemu nilainya. Itu sendiri berarti -1, sekian di stasioner pertama. Karena di sini tidak diminta untuk jenis stasioner, dia maksimum apa minimum, tak usah, berarti cukup tulis titiknya saja. Kecuali kalau diminta titik balik maksimum, baru kita pakai turunan pertamanya lagi, kita obrak-abrik lagi, tapi tidak masalah. Kemudian untuk X sama dengan 5, nanti dihitung sendiri ya. Seperti itu. Y sama dengan berapa? Maka 1/3, 5 pangkat 3, minus 2 kali 5 pangkat 2, minus 5 kali 5 ditambah 3, silakan dihitung. Maka titik stasioner yang kedua adalah 5, sekian, ini yang kamu hitung di sini. Selesai. Untuk jenisnya, ya belum dulu. Kalau mau silakan, ini sebenarnya mudah jenisnya. Tapi karena permintaannya hanya menentukan titik stasioner. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ingat nomor 5. Sekarang kita masuk nomor 5. Untuk nomor 5, gambarlah dari dan seterusnya, itu gambar yang pertama. A adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X minus 5. Kalau saya disuruh menggambar begini langkahnya, ini kita sama dengankan 0 dulu. Langkah pertama disamakan 0 dulu, maka X kuadrat langkah pertama. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Sehingga di sini nanti X min 5, X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 5, dan X sama dengan -1, simpan. Kemudian selanjutnya kita cari turunan pertama sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Y aksennya berapa? 2X min
4 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Sehingga kalau kita buat grafik, kalau sudah ketemu begini, seret, ya seperti ini. Ini apa namanya? Oh sorry kebalik, ini 5, ini min 1, kemudian X-nya 2. Lah 2 ini dimasukkan, nilainya di mana 2? Nah, dan ini memotong sini kan, 1 sama 5, 2 kita masukkan ke sini. Ketika X-nya sama 2, Y sama dengan berapa? 2 kuadrat min 4. Min 4 kali 2, min 5. Berarti 4 min 8, min 5. Berarti berapa? Berarti minus 9. Minus 9 berarti di bawah. Anggap aja ini minus 9. Berarti gambarnya seperti ini. Seret. Nah, ini minus 9 di sini. Nah, anggap aja benar. Nah, ini minus 11. Selesai. Itu gambarnya. Seperti itu. Ya. Minus 9. Nah, ini memotong apa kita tidak tahu ya. Pokoknya dia titik balik minimumnya di situ. Lanjut. Kemudian yang B disuruh menggambar juga Y sama dengan berapa? Y sama dengan X pangkat 3 minus 8X. Langkahnya sama. Sama dengan kan 0 dulu. X pangkat 3 min 8X sama dengan 0. X dikeluarin jadi X kuadrat min 8. Ini sama dengan 0. Ya, seperti itu. Kemudian di situ X. Biasanya ini difaktorkan. X plus 2 akar 3 seperti itu. Sorry, 2 akar 2 dikalikan X min 2 akar 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, X sama dengan min 2 akar 2, X sama dengan 2 akar 2 ada di titik. Kemudian kita Y aksen sama dengan 0, maka di situ jadinya adalah 3X kuadrat min 8 sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan 8 per 3. Atau bisa saya tulis X sama dengan plus minus akar 8 per 3. Ini sama aja dengan plus minus 2 akar 2 per akar 3. Ya, dirasionalkan jadinya plus minus 2 per 3 akar 6. Oke. Berarti kalau digambar seperti ini seret ya. Angka 0, kemudian min 2 akar 2, 2 akar 3, kemudian itu plus minus di sini 2 per 3 akar 3, sorry 2 per 3 akar 6, kemudian di sini min 2 per 3 akar 6. Nah, ini sebagai titik puncaknya nanti. Tapi ini yang 0, 2 per akar 3 dan 2 akar 2 dan min 2 akar 2 itu titik potong. Nah, dia min plus apa kita lihat. Kalau dia minus 2 per 6, 2 per 3 kan ketika kita masukkan ke sini. Ini positif apa negatif? Nah, Y ketika dia min 2 per 3 akar 6 pangkat 3 minus 8 kali min 2 per 3 akar 6. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan berapa? Kalau positif maka sebenarnya dia di atas. Min 2 pangkat 3 berarti ini min 8 per 27 itu 6 akar 3. Minus di plus berapa di 16 per 3 akar 6. Ya kan? Seperti itu. Oke, itu. Kemudian untuk yang nilainya ini yang positif. Nah, maaf ya. Ilak. Nah, benar-benar. Tak, tunggu dulu.
Oke, maka ini nilainya sebenarnya kan apa namanya? Sebenarnya ini negatif kan seperti itu. Karena ini sama ini nanti besar besar ini, maka dia positif. Maka gambar secara sketsa, maka secara sketsa ketika min 2/5 akar 6 dimasukkan ke sini nilainya adalah positif, maka ini di atas. Kemudian ini dimasukkan yang positif ini dimasukkan yang negatif, maka ini di bawah. Nah, berarti logikanya gini. Cara seret. Tapi untuk pastinya, pasnya, ini seret lah. Gambarnya seperti itu. Tapi gambarnya jelek ini ya. Sebenarnya ini cuma kita buat sketsa. Karena dari turunan pertama itu dia jadi maksimum, minimum kelihatan. Sebenarnya pakai turunan kedua juga bisa. Oke, itu cara gambar sketsa. Kemudian selanjutnya yang nomor berapa ini? 6. Nomor 6. Kan di situ ada keliling persegi panjang. Ada sebuah keliling persegi panjang. Kelilingnya adalah 40 cm. Diminta tentukan luas maksimum. Kalau kita buat sketsa ini kan ini persegi panjang, ini panjang, ini lebar. Keliling itu kan 2 P plus L sama dengan 40. Kan seperti itu. Maka P plus L sama dengan 20. Atau P sama dengan 20 min L. Seperti itu. Kemudian kalau P kali L itu merupakan luas, maka kalau L-nya kita ganti P kali, sorry, di sini P-nya P-nya berubah jadi 20 min L. Nah, ini kita ubah 20 min L dikalikan dengan L. Jadi 20 L min L kuadrat. Nah, ini kita turunkan. Untuk mencapai maksimum, kita turunkan sama dengan 0. Maka 20 L diturunin jadi 20 min L kuadrat 2L sama dengan 0. Sehingga min 2L sama dengan min 20, L sama dengan 10. Selesai. Dia akan maksimum ketika L-nya 10. Kalau L-nya 10, P-nya berapa? P-nya sama dengan 20 min 10, jadinya 10 juga. Sehingga luas maksimumnya 10 untuk P, L 10. Berarti berapa? 100.